memandang dan memperhatikan kita, menunjukkan kerelaan hatinya dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra-putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan pengantaran putra-Mu, Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surga, agar kelak dengan hati yang murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang. Awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala sesuatu dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Amin. Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalau kegelapan dari hati dan budi kita. Amin. Bakar dari sini. Bakar di sini. Ambil dari situ. Bakar di sini. Jadi jangan pakai itu, pakai orang berapi dari sini. Awas. Panas.
Demikianlah diselesaikan waktu dan
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatanmu. Beranilah umat-Mu yang telah Engkau tebus agar memahami bahwa karya penciptaan pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam Tuhan Pasca Kristus. Sebab Dia Tuhan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir disusul oleh pasukan Firaun, ketakutannya orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tombakmu dan bukalah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan menyesal bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menamakan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menunjukkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menunjukkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta menginginkan air laut. Maka tenggelamlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan mengusung mereka. Semua kuda Firaun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balapan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan
Maka Musa menundukkan tangannya ke atas laut dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menyinggung mereka dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput, tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat buatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya pada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madar ini bagi Tuhan. Bacaan dari Kamis. Beginilah firman Tuhan yang menjadi suamimu ialah
yang disebut Allah Sekutu. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetapi tua, demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam luka yang kedua, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan terus. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa airnya tak akan mengenai bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan luka lagi terhadap engkau, dan bahwa aku tidak akan mengenai engkau lagi. Sebab sekalipun gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, kasih setiamu tidak akan berlari daripadamu, dan perjanjian damai-Mu tidak akan goncang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai engkau yang tertindas, yang dinamakan angin badai, dan yang tidak dihiraukan. Sungguh, aku akan meletakkan alas dari batu hitam bagimu, dan dasar-dasar dari batu hitam. Aku akan membuat puncak-puncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manita merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan beserta kesejahteraan mereka, engkau akan berdekatan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab itu engkau tidak usah
dalam Ekaristi Misa Fitri Paskah ini kita berdoa bagi intensi kepada kita dari keluarga Bapak Juliana Silveva, doakan nama Juliana Silveva untuk kita, semoga mama berbahagia. Ya Allah, Engkau menyemarakan malam suci ini dengan kebangkitan melihat Kristus Tuhan kami, bangkitkan kami dalam gereja semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami berbahagia lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia dengan kebenaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab kita tahu bahwa bukan kita yang lama telah turut disalibkan, supaya Dia menyangkal kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dalam proses persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati tidak lagi mati, kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu, kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia memberikan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seorang seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan." Sesegera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Mereka pun pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagi." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, tante, adik kakak, rekan-rekan semua saudara-saudari, selamat malam. Selamat. Senang sekali saya hari ini bisa merayakan malam Paskah di tempat yang begitu indah bersama orang-orang Anda semua yang istimewa. Baju aneka warna dengan berbagai macam tampilan yang begitu indah didengar, dilihat, semua sungguh memberikan sebuah semangat di hari raya ini. Terus terang ini adalah Paskah pertama saya sebagai seorang imam, dan terus terang saja saya dari Guru Serikat Yesus atau biasa disebut SC. Ketika teman-teman saya para Yesus yang berkarya di gereja itu tahu bahwa saya akan melayani Paskah Pekan Suci di paroki ini, di pra-paroki yang dikelola oleh para pastor Arman ini, mereka intinya mengingatkan saya. Mereka selalu pesan ketika papasan atau ketika ini tak jenuh-jenuh latihan bernyanyi. Mohon maklum, saya dari Guru Serikat Yesus disingkat SJ, sukanya jalan-jalan. Jadi kami itu biasa tetap jalan secara pergi-pergi daripada bernyanyi. Tapi memang umumnya Romo itu Romo yang sangat bijaksana. Romo itu mengatakan pada saya bahwa dia sengaja mengundang saya ke sini ke tempat karya kami ini yang didatangkan dari saudara-saudara kami itu dengan sebuah maksud supaya umat di sini juga merasakan keragaman gereja kita yang kaya dengan tradisi doa, karya, dan spiritualitas. Dan itulah mungkin yang sedikit ingin saya berikan di sini supaya kita bisa merayakan keberagaman Paskah, keberagaman
tetapi memang ada sedikit nuansa yang berbeda. Kami semua memang taat kepada Bapak Uskup yang tugas kami atau provinsial kami masing-masing. Tetapi memang ada corak hidup yang berbeda. Cara berdoa kami pun sebenarnya tidak sama, cukup beragam. Misalnya para suster itu atau para suster karmel di sini pasti juga berdoa bersama. Dan para suster dari tidak kalah berdoa berkali-kali saja dan selalu berdoa bersama. Kami para Yesus, kami tidak ada kewajiban untuk berdoa bersama dan kami lebih menggunakan doa imajinasi, berdoa dengan imajinasi atau dalam bahasa yang lebih populer dalam tradisi gereja disebut dengan kontemplasi. Nah, pada malam hari ini izinkanlah saya berbagi renungan dari buah kontemplasi saya, karena kami memang jadwalnya aktif dan sangat beragam. Kami tidak pernah berdoa sendiri dan kami lebih sering berdoa dengan kontemplasi daripada doa yang dinyanyikan. Sehingga mohon maaf dari suara saya begitu. Nah, malam ini izinkan saya bagian buat doa yang rasa-rasanya saya menggunakan kontemplasi. Kita mencoba memahami Tuhan menggunakan daya-daya jiwa kita. Salah satunya adalah dengan daya imajinasi kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita masuk ke dalam kisah dalam bacaan Injil tadi, kisah kebangkitan, ada satu hal yang terasa unik bagi saya. Bayangkanlah setelah disalib, Yesus itu ketika Jumat Agung kemarin mengalami ketidakadilan yang brutal. Dia difonis mati dan dia harus menjalankan hukuman paling hina pada waktu itu. Dan betapa dia itu sungguh tidak bersalah, tetapi dipersalahkan. Dan ketika Yesus bangkit, yang bagi saya sangat menyesal itu bahwa Yesus tidak datang dengan mudah. Yesus tidak mencari orang-orang yang berteriak salibkan dia. Yesus sudah tidak menegur murid-murid yang mati tercerai-berai ketika sang guru ditangkap. Yesus datang berdiri di tengah-tengah para murid dan berkata dengan sederhana, "Damai sejahtera bagi ini." Saya kira Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, adik-adik semua, inilah pesan Paskah kita. Paskah mengajak kita membuang dendam dan memilih damai. Paskah sering kita bayangkan sebagai hal yang besar dan mudah. Memang itulah Paskah, ini iman kita. Tetapi kerap kali Paskah itu juga berarti bahwa dalam pilihan-pilihan kita yang kecil, yang keseharian itu menimbulkan kegembiraan, menimbulkan kebahagiaan. Maka saya kira Paskah yang pertama sungguh mengajak kita menjadi pembawa damai. Itu artinya kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kalau misalkan di komunitas, di rumah, di keluarga, kita masih sering ingat siapa yang menyakiti kita, siapa yang tidak mendukung, siapa yang pernah begitu. Kita selalu ingat dengan jelas siapa yang pernah begitu. Di meja makan, di ruang makan kecil, di keluarga, kerap kali dendam sering tidak keras, tetapi halus dalam kesempatan, dalam cara kita menghindari komunikasi. Paskah sungguh mengajak langkah yang sangat konkret, berhenti menambah luka, memulai sapaan dahulu, membuka ruang damai, walau hati belum sepenuhnya beres. Terkait hal ini saya selalu tertantang ketika mengenang kunjungan Bapak Paus Fransiskus 1 tahun yang lalu di Jakarta dan di beberapa tempat lain di Asia. Di salah satu pertemuan dengan para umat, termasuk juga suster, dan juga umat di Jakarta, Paus Fransiskus itu berpesan, kalau kamu
berjanjilah pada dirimu sendiri bahwa seburuk apapun orang lain memperlakukanmu, janganlah menjadi orang jahat. Seburuk apapun orang lain memperlakukanmu, berjanjilah jangan menjadi orang jahat. Teruslah berdoa. Itulah nasihat Paus Fransiskus yang senantiasa menjadi tantangan bagi saya sendiri. Bagaimana dalam hidup yang tidak baik-baik saja, yang selalu saja ada persoalan, ada saja yang benar luka, kecewa, tapi bagaimana dalam semua negativitas itu kita berjanji untuk tetap berdoa. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Pasca menjadi standar kita diundang untuk mencintai, bukan hanya seperti mencintai diri sendiri, tetapi mencintai sesama seperti Yesus mencintai kita semua. Dan itu artinya kita membuat benda dan memulai membuka ruang perdamaian. Itulah pesan Pasca yang pertama. Yang kedua, nah ini yang menarik dan ini mungkin khas dalam tradisi Serikat Yesus atau para Yesuit. Kami dalam masa-masa hari raya Paskah seperti ini, biasanya kami itu mendoakan sebuah teks yang ditulis oleh Bapak Ignatius Loyola diri kami, di mana teks itu tidak tertulis dalam Injil, tetapi kami punya bayangan, kami punya keyakinan hati bahwa sebelum menemui para murid Yesus itu ketika bangkit, Yesus itu yang pertama-tama adalah mengunjungi, menemui ibu Bunda Maria. Memang perjumpaan ini tidak tertulis dalam kitab suci manapun, tetapi sangat masuk akal bahwa Yesus Kristus yang tersalib itu ketika bangkit, yang pertama kali dikunjungi adalah ibunya sendiri, Bunda Maria, yang setia menemaninya, mendampinginya jalan salib. Tapi sungguh dalam keyakinan Santo Ignatius Loyola, tidaklah mungkin Yesus yang telah bangkit itu melupakan ibunya yang setia menemani jalan salib. Maka Bapak itu kalau nanti pulang ke rumah dia disuruh di Filipina dan di beberapa negara lain itu, termasuk seperti di paroki kami, Yesuit, itu ada tradisi yang disebut Saluko. Jadi ada misa Paskah dini hari jam 4 atau jam 3 pagi. Lalu sebelum misa itu ada prosesi, ada patung Yesus yang terakhir dan patung Bunda Maria diperharapkan dari kiri dan kanan gereja, lalu dipertemukan di tengah, hanya untuk menunjukkan bahwa dalam kebangkitan itu Yesus menjumpai Bunda Maria, ibunya yang sangat-sangat setia mendampingi Yesus dari kecil sampai kesucian. Nah, saya kira dalam ini mungkin cukup khas dan saya ingin sedikit membagikan apa maknanya, apa makna dari kontemplasi Santo Ignatius dan tradisi Saluko ini. Ini adalah sebuah penghormatan kepada Bunda Maria sebagai murid teladan kita, dan juga penghormatan kepada Mama Masih Bunda yang senantiasa menemani kita dalam perjalanan ini. Dan pertama-tama memang kita akan mengingat Bunda Maria sebagai murid teladan. Selama jalan salib kita diberi figur murid-murid yang terkenal. Mereka laki-laki berbadan tegak lurus, tegak, tetapi ketika penyaliban datang mereka hampir kemana-mana. Ada Yudas yang menyerahkan Yesus dengan uang, ada Petrus yang ngomong besar tetapi menyangkal Yesus 3 kali, dan murid-murid yang lain pun pergi meninggalkan Yesus. Dan itu semua tidak terjadi pada Bunda Maria, dan juga beberapa wanita yang disebut dalam Injil juga. Mereka adalah saksi-saksi pertama bagi kita. Mereka adalah para murid yang setia menemani Yesus
Bunda Maria tidak meninggalkan Yesus. Bunda Maria tabah setia hadir di jalan salib sampai dekat salib Yesus. Apakah Maria tidak takut? Saya kira tentu saja Bunda Maria takut. Apakah Bunda Maria mengerti dengan penuh segala yang sedang terjadi itu, bahwa itu adalah kehendak Allah dan bahwa Yesus membawa misi menyelamatkan dunia dengan cara yang sedemikian brutal? Saya kira Bunda Maria pada waktu itu juga tidak sepenuhnya memahaminya, tetapi Bunda Maria sepertinya yang ia lakukan adalah terus menyimpan segala perkara di dalam hati, dan itu artinya adalah berdoa, memohon Tuhan sendiri menunjukkan terang. Bunda Maria adalah pribadi yang setia tanpa banyak jawaban. Dari sinilah, dari Bunda Maria ini, kita belajar satu hal sederhana, tetapi kadang sulit, yaitu seperti ini. Setia bukan terang belum kelihatan. Setia bahkan saat doa terasa seperti berbicara kepada langit yang kosong. Dan inilah yang rasanya kontras atau menjadi tantangan bagi kita bersama yang hidup di zaman ini. Anak-anak kita semua terbiasa ingin mendapat jawaban yang cepat dan instan. Kita ingin semuanya serba cepat dan jelas. Doa dijawab, konflik selesai, arah hidup yang pasti. Tetapi lebih sering hidup tidak berjalan seperti itu. Hidup ini penuh dengan kejutan, penuh dengan lika-liku, dan salah membutuhkan sebuah kesadaran. Di komunitas atau di keluarga penuh kita bersama malam, ada masa kita tidak saling mengerti, ada fase di mana relasi kita terlalu jauh dan merasa membingungkan. Bunda Maria mengajarkan kita cara bertahan yang konkret dan sederhana. Tetap hadir, tetap berdoa, tetap setia, bahkan saat hati belum mengerti segalanya. Bukan pasrah yang sekedar pasrah, tetapi Bunda Maria memilih tidak pergi dari panggilannya, tidak meninggalkan persoalan. Itu adalah sesuatu. Kita semua di malam Paskah ini kita diundang untuk memadai murid teladan, yaitu Bunda Maria itu sendiri. Dan pesan Paskah yang ketiga yang bisa saya katakan, kalau kita pikir-pikirkan sungguh-sungguh, kita memikirkan, kita bayangkan, Paskah ini memang sebuah perjumpaan yang membesarkan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada akhirnya Paskah memang sudah menjadi nyata dalam cara kita berjumpa. Yesus yang bangkit itu tidak membuat orang merasa kecil. Yesus selalu mengulang salamnya, jangan takut. Bahkan saya pernah mendapat pesan WhatsApp atau TikTok, ada orang yang menonton pesan jangan takut dalam seluruh kitab suci itu, kalau katanya genap ada 365, yaitu jumlah hari dalam satu tahun. Artinya, menurut teman saya ini, dia mengatakan bahwa itu pesan semua Injil itu adalah jangan takut setiap hari di jalan yang budaya. Yesus tidak mengingatkan kegagalan kita. Yesus tidak membuka luka lama. Yesus justru membesarkan hati. Di sini kita bisa bertemu setelah orang berjumpa kita, entah di ruang kelas, entah di kantor, entah di resepsionis, entah di kamar keluarga. Apakah orang-orang yang kita jumpai itu merasa lebih ringan hatinya, atau justru merasa lebih bertekan? Apakah gara-gara kita itu mengecilkan hati atau membesarkan hati? Terkadang kita sadar atau tidak sadar, satu komentar kecil bisa mengecilkan semangat. Satu sikap bisa membuat orang
Mungkin itulah kebangkitan kecil yang setiap hari bisa kita hidup di pekan kami datang. Pekan suci ini sudah berlalu, kita masuk masa-masa hari-hari yang biasa. Tidak ada gabung kita kok, tidak ada dekorasi yang semarak, tidak ada nyanyian yang menggugah, tetapi ada keseharian rutinitas. Dan di sana kita diundang untuk menemukan untuk menghadirkan kebangkitan Kristus bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita dalam 3 pasangan. Paskah menjadi nyata saat kita memilih damai daripada dendam. Kita memilih setia dalam benih seperti Maria dan menghadirkan perjumpaan yang membuat orang lain berani menghadapinya. Maka kita mohon supaya dalam Paskah ini kita sungguh-sungguh digerakkan oleh Kristus, namun juga kita berani melanjutkan perjalanan kita membawa pesan Paskah, membawa damai, dan juga menemukan perjumpaan-perjumpaan yang membesarkan kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi pemberkatan Ekaristi. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar rahmat-Nya memenuhi air ini. Semoga semua yang akan dilahirkan kembali dalam Kristus berkat pembaptisan disatukan dalam keluarga Allah. Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan berbagai cara Engkau mempergunakan air menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air Engkau menyatakan kelahiran baru, sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putri Abraham Engkau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di Sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, Ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya, Sesudah bangkit Ia mengutus para murid-muridnya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kami mohon Tuhan, pandanglah gereja-Mu dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggal. Semoga manusia yang diciptakan menurut citra-Mu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan mengangkat Putra kuasa Roh Kudus turun ke dalam bejana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus,
Tuhan hanya sumber-sumber air, menggerakkan dan berkorban selama-lamanya. Misteri Paskah dalam baptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dahulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Sanggupkah saudara-saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takut, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya sanggup. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belum selesai. Kini masih harus dibuktikan dengan perbuatan dan kesadaran yang penuh, percaya dan berpasrah kepada Tuhan, sehingga kita kuat untuk memikul salib hidup kita masing-masing. Maka marilah dengan keyakinan yang teguh kita memperbarui iman kita kepada Allah, sebagaimana janji setia yang kita ikrarkan kepada Allah ketika dahulu kita dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Dia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
bagi tanah air kita. Semoga semangat kebangkitan Yesus Kristus menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih baik. Marilah kita bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan yang benar dan hati-hati. Semoga pada malam ini mereka diperbaharui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka sebagai pengikut Tuhan. Marilah kita bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan baptisan. Semoga Bapa memperkenankan mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain. Semoga iman akan Kristus yang bangkit menemukan kita dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita bagi kita semua yang ada di sini, hari ini sendiri. Marilah kita Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Dosa-dosa kami telah diampuni. Bawalah kami memasuki Paskah Raya abadi berkat kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan dan pengantara kami. Mari kita lanjutkan dengan liturgi. Hallelujah.
Saudara-saudari, persembahan kita sudah tersedia di altar. Maka marilah kita berdoa supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah dan kuduskanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Anak Domba Paskah yang telah dikorbankan bagi kami. Semoga kebangkitannya menganugerahkan hidup baru bagi kami dengan iman yang kokoh menyongsong masa depan yang cerah, sebab Dia Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Memuji Dikau setiap waktu Tuhan, teristimewa pada malam Paskah ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dialah Anak Domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai, demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru.
Bapa yang penuh belas kasih, dengan penanggalan Yesus Kristus Putra, kami mohon, kami menyampaikan doa dan memohon sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak ternoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gereja yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh kami bersama hamba Paus kami Leo dan uskup kami Hilario serta para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah berjuang dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepada Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepada kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef Mulia serta para rasul dan para pemimpin yang berbahagia, dan semua orang kudus atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai. Dan luputkan kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan. Allah, kami mohon sudah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar kami menjadi kudus dan darah Putra-Mu yang terkasih. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menghadap kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamaah yang mengambil piala yang luhur ini dengan tangan yang kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepada-Mu, Ia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darah-darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan dahulu.
penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia di surga. Demi keagungan yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kiriman abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah yang seri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan Abah Abel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepada oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepada Allah Maha Kuasa, utuslah mereka yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar yang luhur, ke hadapan Pengadilan Ilahi, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah suci putra dipenuhi dengan segala berkah dan rahmat surgawi. Ingatlah juga akan hamba-hamba yang telah mendahului kami dengan materi iman dan beristirahat dalam kami. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba yang berdosa, yang berharap atas kerahiman yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan para rasul dan para martir yang kudus dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan dengan pengampunan Kristus Tuhan kami. Dan dengan pengampunan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, mengkuduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas ketujuh penyelamat kita dan menunggu ajaran kembali, maka benar-benar kita berdoa.
kasih, lihatlah Anak Domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang bepergian Anak Domba. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut menghantar dari kita sampai di dunia. Amin. Bapak Ibu umat beriman yang terkasih, yang mulai menerima Roh Kudus adalah umat Katolik dan yang tidak mempunyai halangan atau halangan apapun dan yang telah mempersiapkan diri.
berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas santapan Paskah Putramu yang telah kami terima. Kami mohon kuat dalam kami dalam kesiaran hidup untuk menyongsong Paskah Putramu yang abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan kata Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia, malam ini peringatan sengsara baginda Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan misteri Paskah, yaitu perayaan kebangkitannya yang mulia. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama. Bapa